Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa semester 5 PGMI SI Karisma. Di hari ini kita memasuki pertemuan yang keempat sebetulnya, tapi untuk materi kita masuk ke materi ketiga, yaitu terkait dengan segi banyak ya. Di materi segi banyak ini masih lanjutan dari materi minggu yang lalu terkait titik garis dan bidang. Jadi kita akan berkutat masih dengan bangun datar ya. Di bangun datar ini seperti kita ketahui di minggu yang lalu itu ada dua ya. Ada bangun datar dan ada ruang. Nah seperti ini bentuknya. Ada bangun ruang itu terdiri dari kubus dan juga balok dan juga lainnya. Saya contohkan di sini sebuah balok itu terdiri dari persegi atau segi empat dan persegi panjang. Jadi yang akan lebih kita bahas itu lebih ke bangun datarnya ataupun dua dimensinya. Ini sedikit flashback ke minggu kemarin ya. Jadi hal yang pertama dilakukan ketika menyampaikan materi bangun datar itu ke siswa MI atau SD itu, yang pertama kita harus mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak atau lingkungan sekitar yang berhubungan dengan bangun datar tersebut. Sebagai contoh, misalkan kita kaitkan dengan apa yang mereka temukan di kehidupan sehari-harinya, di tempat bermainnya, ataupun kita bawa sendiri bangun datar yang ada di kelas, kita contohkan misalkan papan tulis, kemudian ada ruangan kelas, dan sebagainya. Lalu yang kedua, dengan menggambarkan bangun datar tersebut. Setelah anak tahu contoh-contoh dalam kehidupan sehari-harinya, lalu kita coba anak menggambarkan bangun datar tersebut. Ini sedikit flashback yang materi kemarin ya, tentang titik. Ini pengertian titik, kemudian beserta ilustrasinya. Lalu ini masih pembahasan kemarin ya. Kumpulan titik itu bisa menjadi garis, bisa menjadi sebuah bidang dan juga ruang. Ini juga sama, masih materi kemarin ya, tentang garis. Nah, ini kemarin sedikit disinggung terkait dengan sudut. Jadi sudut merupakan gabungan dari dua sinar garis yang membentuk kaki sudut. Mungkin sedikit dijelaskan oleh saya. Yang dimaksud dengan titik sudut itu adalah titik yang berada pada ujung sudut seperti ini. Terdiri dari dua sinar garis ya. Sebagai contoh ini titik dari B yaitu titik sudutnya B. Bisa dibaca menjadi AB ke C ataupun sebaliknya CBA ya. Kaki sudut yaitu BA dan BC. Ini kaki sudutnya. Ada dua kaki sudut membentuk satu buah titik sudut ya. Itu yang dimaksud dengan sudut. Nah, sudut diberi nama dengan menggunakan satu huruf kapital atau tiga huruf kapital. Jadi bisa teman-teman mahasiswa menjelaskan ke siswa itu adalah ini adalah sebuah sudut B. Bisa juga kita baca menjadi ABC atau CBA. Yang terpenting si titik sudutnya itu dibaca di tengah-tengah ya. ABC atau CBA. Nah, ini jenis-jenis sudutnya. Ada sudut lancip, yaitu sudut yang nilainya kurang dari 90 derajat ya. 90 derajat kurang dari. Kemudian sudut lurus yang 180 derajat. Lalu ada sudut tumpul yang lebih dari 90 derajat seperti ini. Ada juga sudut siku-siku yang pas 90 derajat. Nah, sekarang lebih ke yang akan kita bahas hari ini terkait dengan bangun datar, tapi ada sedikit penjelasan terkait dengan kurva. Jadi kurva merupakan bangun geometri datar atau kumpulan semua titik pada suatu bidang datar. Ada yang tidak sederhana dan tidak tertutup seperti ini. Tarik garis seperti gambar P ke Q ini. Nah, ini tidak tertutup karena kedua titik P dan Q tidak saling menyambung ya. Kemudian ada yang sederhana dan tidak tertutup. Kurvanya sederhana seperti ini dan juga tidak tertutup. Kalau tadi tidak sederhana. Lalu ada tidak sederhana dan tertutup.
dan juga ada sederhana dan tertutup. Nah, untuk segi banyak di sini, pengertiannya adalah merupakan kurva sederhana tertutup yang dibentuk dari garis-garis. Kalau yang sebelah kiri, yang sebelah sini saya simbolkan dengan gambar pertama. Ini merupakan bukan gambar segi banyak. Kenapa? Karena segi banyak itu pengertiannya harus tertutup ya. Kalau di sini kan tertutup yang dibentuk dari garis-garis. Untuk gambar pertama ini tidak tertutup karena titik di sebelah sini dengan titik yang atasnya tidak saling menyatu atau tertutup. Yang kedua pun tidak tertutup karena setiap ujungnya tidak saling menyatu. Yang ketiga ini adalah lingkaran. Lingkaran itu bukan dibentuk dari garis-garis ya, tapi garis lengkung dan tertutup. Lalu untuk yang gambar kedua, yang sebelah kanan, nah ini baru merupakan sebuah segi banyak. Kenapa? Yang pertama kurvanya sederhana dan tertutup. Yang ketiga dibentuk dari garis-garis. Ini ada garis pertama seperti contoh ini. Ini garis kedua ya, sebelah atas garis ketiga. Ini garis keempat dan atas ada garis kelima. Nah, ini juga sama. Apakah bisa dihitung luasnya? Sangat bisa sekali ya. Kita menggunakan rumus-rumus dasar dari bangun datar. Jadi definisinya segi banyak adalah bentuk tertutup dengan sisi yang terdiri atas garis lurus. Nah, untuk contoh segi banyak beraturan seperti ini, misalkan sebuah segitiga, kemudian ada segi 4. Kalau yang tidak beraturan bentuknya seperti ini. Jadi semua sisinya ukurannya tidak sama. Kalau beraturan itu sama panjang, kemudian sudutnya sama besar. Tapi kalau tidak beraturan, kebalikan dari ciri-ciri segi banyak beraturan. Kemudian kita masuk ke unsur-unsur lingkaran. Pada unsur-unsur lingkaran itu ada yang dimaksud dengan juring. Juring itu kita gambarkan seperti ini ya. Kalau kita tulis di sini berarti juring itu A, kemudian ke O, lalu ke D ya, AOD. Nah, AOD ini juring. Lalu busur itu yaitu nah ini A ke D ya. Lalu ada tembereng. Tembereng itu seperti ini. Simbol garis AB yang diikuti dengan busur BD ya. Lalu ada tali busur utuh D ke B-nya. Lalu ada apotema yaitu garis yang ditarik dari titik tengah kemudian ke tembereng atau tali busur ya. Ini garis E atau OE. Lalu ada jari-jari. Jari-jari itu jarak dari O ke B ataupun O ke A atau O ke D. Ini akan membentuk suatu ukuran yang sama. Lalu ada diameter yaitu jarak dari A sampai ke B ya. Garis potong atau garis belah. Nah, tadi bidang datar sudah, segi banyak sudah, lingkaran sudah. Sekarang kalau dalam bangun datar atau segi banyak itu ada yang namanya tangram. Tangram ini adalah kumpulan bangun datar yang terdiri dari 7 bangun dan dapat membentuk bangun persegi pada saat disatukan. 7 bangun tersebut antara lain 5 segitiga, 1 persegi, dan 1 jajar genjang. Di sini mungkin untuk pembelajaran di MI bisa dijadikan suatu media pembelajaran yang menarik ya pada saat kita mempunyai media pembelajaran seperti ini atau alat peraga seperti ini. Kita gunakan untuk membangun kreativitas siswa atau tingkat kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, ini segitiga ya, jenis-jenis segitiga. Ada berdasarkan sisinya, ada berdasarkan sudutnya. Ini dipahami saja. Bagian-bagian segitiga itu ada segitiga lancip dengan semua sisi berlainan, kemudian siku-siku, lalu tumpul ya. Kalau menurut panjang sisinya berarti ada yang sama sisi, ada yang sama kaki, dan juga ada yang sembarang ya. Kalau menurut sudutnya ada lancip, ada siku-siku, dan ada tumpul. Nah, ini rumus-rumus luas dan keliling untuk bangun datar. Silakan dipahami. Kemudian kalau bisa ini dipahami dan diterapkan pada contoh soal latihan yang teman-teman bisa lakukan ya. Kalau sisinya misalkan 8, berapakah luasnya, berapakah kelilingnya. Kemungkinan saya akan buatkan soal UTS seperti ini, tapi tidak yang terlalu mudah ya, kita buat yang lebih kompleks lagi dengan menggunakan
segi banyak ya, segi banyak beraturan ataupun tidak beraturan. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih, silakan dipahami. Kalau memang belum paham, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.